keahlian ataukah penampilan ataukah kemampuan-kemampuan yang lain. Karena tujuan dari personal branding adalah menunjukkan keunggulan-keunggulan Anda, keunggulan teman-teman semua, supaya apa? Supaya diterima, bukan nunjukin akhirnya mendapatkan hujatan begitu ya. Bukan itu. Menunjukkan tetapi akhirnya mendapatkan cibiran. Karena apa? Dengan kesombongan gitu ya. Jadi menunjukkan keunggulan-keunggulan yang apa? Yang menjadi ciri khas kuat yang teman-teman miliki. Oh, ketika hanya mendengar aja suara Tasya, oh ternyata Tasya, oh saya tahu Tasya itu yang lemah lembut tetapi dia sangat disiplin. Nah, hanya dengan seperti itu. Atau sebaliknya, oh itu suaranya Imam. Suara itu adalah imam yang punya kemampuan public speaking dan banyak dan dia bertanggung jawab dengan cepat menyelesaikan pekerjaannya. Nah, seperti itu. Jadi memberikan ciri yang kuat. Nanti kita dengar Tasya maupun imam, apa kekuatan-kekuatan kita, apa manfaat kita ketika kita menunjukkan keunggulan diri kita saat kita magang. Begitu teman-teman ya. Oke. Kemudian mana ini kursor saya? Oke, nah ini tadi manfaat personal branding ya. Teman-teman akan menjadi top of mind, menjadi yang selalu dipikirkan, menjadi apa yang selalu menjadi prioritas. Ya, seperti itu. Karena apa? Karena hanya keunggulannya yang dilihat, kelebihannya yang dilihat, kekuatannya yang dilihat, pribadinya yang dilihat, kemampuannya yang dilihat, begitu ya teman-teman. Oke, yang kedua adalah meningkatkan wewenang. Nah, ketika teman-teman punya personal branding yang kuat, begitu ya, teman-teman bisa tuh akhirnya Pak, Mas, Pak atau Bu, mohon izin, apakah kita bisa memanfaatkan kegiatan tersebut menjadi kegiatan yang lain, misalnya seperti itu. Oh, silakan. Karena apa? Karena kita sudah punya personal branding yang bagus. Kita sudah menjadi top of mind-nya. Walaupun kita peserta magang, tapi kita punya kewenangan. Seperti itu, teman-teman ya. Bukan lagi teman-teman magang seperti anak SMK yang cuma duduk, nunggu, main pulpen, cetak-cetuk, nunggu dikasih kerjaan. Seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Kemudian teman-teman bisa membangun kredibilitas. Ya, kredibilitas. Teman-teman bisa berimprovisasi melakukan pekerjaan lain di luar yang pekerjaan yang teman-teman terima. Begitu. Karena apa? Teman-teman sudah punya itu tadi kewenangan, sudah menjadi top of mind. Sehingga teman-teman mudah sekali untuk membangun kredibilitas yang lain. Begitu, ya. Selanjutnya adalah apa manfaatnya? Mendapatkan pengakuan. Pasti dong punya kemampuan, punya kelebihan, punya menjadi prioritas. Akhirnya apa? Oh, Tasya aja yang kita utus untuk mewakili perusahaan Turindo di dalam pertemuan dengan klien misalnya. Even walaupun Tasya itu hanya pegawai magang misalnya. Seperti itu ya. Kemudian adalah menambah kepercayaan. Oke, saya mau imam menjadi pelaksana untuk mengerjakan event kegiatan ulang tahun Antam misalnya. Seperti itu. Nah, itu teman-teman, mendapatkan kepercayaan. Dan dari semua itu akhirnya apa? Karena teman-teman mendapatkan satu zona yang membahagiakan gitu ya. Zona yang aman bukan dalam artian nggak ada tekanan apa-apa, mendapatkan apa ya, kemudahan, keunggulan, kebahagiaan, keceriaan ya, karena mendapatkan semua itu tadi, maka teman-teman akan menjadi lebih fokus mengerjakannya. Nggak lagi mikir, aduh ini pulangnya malam nggak kebagian kereta lagi gitu. Aduh kayaknya udah lapar banget deh, ini kerjaan masih banyak banget. Akhirnya teman-teman nggak fokus. Atau kayaknya aku capek banget, ini soalnya jauh banget, begini. Akhirnya teman-teman mengundurkan diri. Nah, dalam program magang ini jangan pernah teman-teman mengundurkan diri. Karena apa? Mengundurkan diri itu merugikan banyak pihak.
Ketika kita melakukan sesuatu hal yang merugikan, percaya akan berimbas berbalik kepada teman-teman sendiri akibatnya. Ya. Karena apa? Melakukan sesuatu yang merugikan banyak pihak. Karena apa? Karena sebetulnya ketidakteraturan teman-teman ketika melakukan manajemen pemagangan, ya, manajemen diri seperti itu, ya, sehingga teman-teman menjadi tidak fokus. Nah, maka inilah manfaatnya dari personal branding, gitu ya. Nah, bagaimana membangun personal branding? Yang pertama itu tadi, bahwa prinsipnya adalah memberi untuk menerima. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang positif, maka pasti kita akan menerima hasil yang positif juga. Seperti itu ya. Jadi ketika membangun personal branding dengan baik adalah memberikan informasi yang baik, membuat konten diri yang baik, menjadikan teman-teman menjadi sumber tempat inspirasi, sumber bertanya gitu ya. Teman-teman selalu membangun kredibilitas seperti itu. Nah, itulah personal branding yang sederhana ya. Personal branding yang menjadi dasar untuk membangun nilai beda, nilai lebih teman-teman. Tentunya pembeda nilai bedanya itu adalah nilai yang lebih dan positif, gold value-nya teman-teman. Ya, begitulah karena memang Mas Menteri minta mengajarkan sejak dini teman-teman harus membangun kehebatan diri, gitu ya. Makanya itulah adanya program magang, ya seperti itu. Yang berikutnya adalah apa teman-teman? Bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman, gimana sih Bu membangun personal branding? Beda ngebangunnya itu kayak gimana sih? Betul ya. Apakah melalui tutorial atau sebagainya? Nggak usah pakai tutorial, karena tutorial di luar sana membangun personal branding itu banyak banget. Nanti teman-teman pasti akan pusing. Yang pertama adalah discover. Teman-teman harus melihat kekuatan apa yang paling misalnya dari 10 teman-teman cari satu kekuatan yang paling teman-teman bisain, yang paling hebat, paling mudah, dan itu adalah nggak ada orang lain yang punya, begitu, hanya punya teman-teman sendiri. Yakin satu kekuatan apa? Apakah itu keahlian? Apakah itu kemampuan lain? Apakah misalnya kekuatan, walaupun teman-teman punya kekuatan yang di luar keilmuannya, apakah teman-teman punya senyum yang paling manis gitu ya? Apakah teman-teman punya penampilan yang selalu segar? Apakah teman-teman punya kemampuan public speaking begitu ya? Jadi sesuatu yang ilmiah yang teman-teman miliki seperti itu. Yang apa? Yang ketika itu digunakan memberikan dampak positif gitu, memberikan manfaat positif di tempat teman-teman magang ataupun bekerja. Itu ya. Gali apa kekuatan yang paling super. Yang kedua adalah create. Teman-teman harus punya tool branding. Ya, ini sudah umum dilakukan oleh teman-teman semua. Punya sosial media. Ya, isi sosial media teman-teman dengan hal-hal yang positif, yang menghasilkan decak kagum, kemudian menginspirasi, begitu ya. Nggak apa-apa teman-teman walaupun sudah punya sosial media yang sekarang, berikutnya adalah teman-teman membuat konten-konten yang memang ini bisa memberikan inspirasi, memberikan motivasi orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Bu, kalau gitu saya nggak bisa dong foto-foto berdua kita pamerin. Boleh, bisa. Tetapi foto berdua yang gimana? Misalnya kayak gitu ya. Karena apa teman-teman? Sekarang HRD itu merekrut pekerjanya, yang dilihat itu pertama kali apa? Sosial media. Sosial medianya dilihat. Karena apa? Sosial media itu adalah visualisasi dari teman-teman semua. Aktivitasnya, kegiatannya, kemudian lingkungan sosialnya seperti apa. Itu pertama yang dilihat. Sekarang karena sudah nggak sosial lagi, karena nggak pakai lagi, ada beberapa yang masih menggunakan tes psikologi. Tetapi ada yang sekarang pada umumnya melihat dari sosial media teman-teman, begitu ya.
Seperti itu. Jadi, buatlah konten-konten yang positif, konten-konten yang misalnya menyoroti kehidupan sosial, gitu ya, yang memberikan inspirasi. Bukan berarti nggak boleh foto berdua atau kita lagi di pantai dimanapun teman-teman berada, tapi buatlah konten yang bisa memberikan inspirasi, memberikan motivasi positif tentunya, ya. Gitu. Oke, yang kedua ya. Kemudian berikutnya, nggak bisa jalan ya. Oke, sebentar. Discover sudah, create. Oke. Nah, berikutnya adalah, nah ini teman-teman, pastikan teman-teman memegang nilai, punya prinsip, punya kepribadian positif untuk selalu melakukan personal branding. Begitu, ya. Ketika teman-teman udah magang, magang itu adalah masuk ke dalam kehidupan masyarakat yang kecil, ya, kehidupan masyarakat kecil. Nah, disitulah teman-teman harus memegang nilai-nilai positif. Apalagi kita mahasiswa Universitas Pancasila, ya, nilai-nilai luhur Pancasila tuh melekat ke dalam diri mahasiswa, begitu, toleransi, menghargai, integritas, kemudian bertanggung jawab, disiplin, kemudian punya wawasan, kemudian musyawarah dan sebagainya. Teman-teman harus tunjukkan itu. Teman-teman harus tunjukkan nilai-nilai kedewasaan. Apakah itu dalam tutur kata, sikap maupun etika. Seperti itu, ya. Nggak lagi pakai bahasa, Kak, sorry dong, saya minta itu dong, Kak, kasih tahu dong kayak begitu. Nggak lagi pakai tutur kata seperti itu. Kak, izin, bolehkah saya menggunakan alat tersebut, misalnya seperti itu. Kak, maaf izin, boleh saya bergabung di dalam diskusi ini? Kak, mohon izin, apakah saya bisa dilibatkan dalam diskusi ini, dan sebagainya. Diatur, begitu ya. Punya nilai-nilai positif, juga bukan dibuat-buat. Karena kalau dibuat-buat itu sifatnya sementara. Di depan iya, di belakang, oh anjrit, apa, dan sebagainya, kebun binatang, toilet, dan sebagainya. Ya, jangan sampai menggunakan hal-hal tersebut. Bangun nilai-nilai positif, ya, kepribadian yang positif. Karena disinilah tempat magang teman-teman belajar untuk masuk ke dalam masyarakat yang kecil. Teman-teman akan, kalau laki-laki akan menjadi kepala keluarga, teman-teman kalau perempuan akan menjadi seorang ibu, seorang panutan, seorang yang bijaksana. Nah, disinilah nilai-nilai luhur itu kita kita ajari sedini mungkin. Kita pelajari di situ, ya. Oke, itu 3. Kemudian oke. Sebentar ya, ini agak, loh, kok saya nggak slideshow ya? Oh, maaf, dari tadi saya nggak slideshow ya. Nah, Iya, Bu. ya, kok nggak ada ngasih tahu ya. Oke, selanjutnya adalah mampu menentukan prioritas. Nah, ini teman-teman, ya, ketika teman-teman dihadapkan berbagai pilihan, ya, berbagai pilihan, teman-teman harus segera melakukan prioritas. Mana yang paling penting? Begitu. Gunakan analisis thinking, ya, karena disitulah dituntut kedewasaan. Bukan lagi, bodo amat lah, udahlah gue ini juga cuma magang begitu ya. Lebih baik gue mainnya sama teman-teman yang udah ditunggu, atau saya harus segera pulang, gue harus segera pulang karena latihan basket misalnya. Padahal pada last minute teman-teman mendapatkan pekerjaan. Seperti itu. Ya. Jadi teman-teman harus dituntut kedewasaannya, kreatif thinkingnya, analisis thinkingnya untuk mampu menentukan prioritas. Ya, kedewasaan kalian tuh sedang digali ketika melakukan pemagangan. Ya. Apakah itu bikin capek, Bu? Enggak lah. Kapan lagi teman-teman mau jadi dewasa? Kapan lagi teman-teman belajar? Mumpung diberikan kesempatan untuk belajar di dalam masyarakat, yaitu masyarakat kecil. Dunia kerja yang kecil, magang. Nanti kalau teman-teman udah masuk ke dalam dunia kerja sesungguhnya, nggak ada lagi kesempatan belajar. Ya, yang ada, mohon maaf ya, Anda tidak sesuai dengan kriteria yang kami pilih, silakan Anda mengundurkan diri dan saya akan merekrut yang lain.
Seperti itu, ya. Karena ketika terjun ke dalam dunia kerja tidak ada lagi istilah belajar. Belajar itu adalah ketika teman-teman magang, ya. Oke. Nah, next berikutnya adalah maintenance. Nah, Bu, saya kemarin saya sudah bersikap baik, terus kayaknya sekarang saya capek banget deh, saya pengen menjadi jati diri saya sendiri. Boleh, jati diri yang positif. Teman-teman harus tetap memaintain kontennya, kemudian discover-nya, penggalian keahliannya, itu terus di-maintain. Teman-teman sebelum masuk ke magang, ketika teman-teman dapat perusahaan tempat magangnya, teman-teman langsung kulik tuh, cari selancar ke Google, cari ini perusahaan apa ya, begitu. Apa yang bisa saya berikan di perusahaan itu? Kemudian keahlian apa yang harus saya siapkan untuk di perusahaan itu? Jadi jangan sampai teman-teman ketika magang, teman-teman nggak siap apa-apa. Udahlah nanti aja bodo amat, nanti ketika magang saya mau dapat kerjaan apa bodo amat. Bukan seperti itu teman-teman. Ya, teman-teman harus persiapkan, harus maintain ketika teman-teman udah tahu itu perusahaan apa. Begitu. Bahkan ketika teman-teman kalau sampai detail, teman-teman masuk ke seluruh unit-unitnya, sampai akhirnya teman-teman menemukan, oh kalau gitu supaya saya punya personal branding yang lebih, punya nilai diri yang lebih, aku mau kursus kilat supaya ketika magang bisa mengerjakan A, B, C, dan seterusnya. Atau, oh saya mau buka tutorial supaya saya bisa ketika magang bisa menyesuaikan dengan cepat pekerjaan-pekerjaan itu. Itu ya. Oke, next adalah, nah ini teman-teman, kalau teman-teman sudah punya kekuatan-kekuatan itu, maka teman-teman jangan duduk manis aja, maksudnya cuma duduk nungguin kerjaan. Teman-teman udah punya kekuatan, punya konten, punya segalanya, punya bisa menentukan prioritas dengan baik. Tapi teman-teman diam. Apakah ini akan terlihat? Enggak. Jangan mager. Lakukan aktivitas positifnya. Teman-teman harus ringan tangan bukan mukul ya, ringan tangan bekerja maksudnya. Aktif, bergerak, kreatif. Teman-teman harus melakukan itu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, next. Nah, terus kira-kira hal apa yang bisa mempengaruhi personal branding? Ini tadi teman-teman. Jangan lupa ketika menggali keahlian kalian harus yang sesuai dengan passion-nya. Teman-teman misalnya mau, gue ngambil ini aja nih, kekuatan saya adalah di sini. Tapi sebenarnya itu nggak ada passion-nya di situ. Jadi ketika teman-teman menggali ingin menunjukkan keahliannya, namun nggak sesuai dengan passion, teman-teman akan setengah hati. Begitu. Tapi kalau memang sesuai dengan passion-nya, passion itu adalah selalu yang berapi-api, selalu yang terus termotivasi, selalu bisa ingin menyelesaikan tanpa ada kendala apapun, ingin menyelesaikan dengan maksimal, begitu ya. Nggak cuma setengah hati menyelesaikan pekerjaan udah selesai, tapi nggak memberikan dampak wow seperti itu ya, karena nggak sesuai passion. Jadi ketika diberikan perintah, diberikan pekerjaan, teman-teman oke, cuman well done aja, tetapi nggak sampai wah keren, bagus, apa dan sebagainya. Karena apa? Nggak sesuai dengan passion. Seperti itu ya. Ketika teman-teman punya kekuatan, keahlian boleh banyak, tapi teman-teman harus punya nilai bedanya apa yang paling keren yang teman-teman punya, tapi yang sesuai passion. Teman-teman boleh pinter di A, B, C, D, tapi kalau nggak sesuai passion, ya itu. Teman-teman hanya akan dilihat biasa-biasa aja. Sama anak magang yang lain, kasih kerjaan selesai, tapi tidak berusaha untuk menciptakan nilai-nilai plus gitu ya. Itu yang akan mempengaruhi personal branding ya. Selanjutnya ada integritas. Nah, ini teman-teman, integritas. Integritas itu adalah sesuatu yang utuh. Sesuatu yang utuh. Utuh itu teman-teman misalnya keilmuan dari fakultas hukum gitu ya. Enggak cuma kekuatan keilmuan hukum aja. Teman-teman harus nambahin punya kemampuan bicara,
punya kemampuan public speaking tadi, punya kemampuan misalnya PowerPoint, punya kemampuan negosiasi, punya kemampuan untuk marketingnya. Jadi utuh gitu. Terdiri dari berbagai macam kekuatan. Kemudian teman-teman juga mampu berpenampilan yang baik, mampu bertutur kata yang baik, begitu. Bisa bertutur kata tapi teman-teman selalu lusuh, selalu nggak kelihatan seger, itu juga nggak akan mempengaruhi personal branding, teman-teman. Ya, syukur-syukur teman-teman hadir selalu segar, selalu ganti baju, misalnya jangan misalnya karena baju putih terus baju terbatas gue pakai 2 hari, padahal perjalanannya jauh, gitu. Kalau bisa jangan lakukan itu. Kalau perlu bawa parfum ke kantor ya, tempat magang, atau bawa sabun, bawa anduk kecil. Jadi ketika teman-teman selesai sampai teman-teman cuci muka dan kelihatan lebih segar bersahaja. Itu pun juga penting teman-teman seperti itu karena saya pengalaman di situ ya. Saya udah 57 tahun. Begitu. Jadi dinamika kehidupan itu saya alami. Begitu. Ya, sampai seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus integrated, punya berbagai bisaan-bisaan, nggak cuma satu keilmuan aja. Sekarang saatnya kita belajar masuk ke dunia industri, ya itulah di magang, begitu ya. Oke, nah yang tadi saya sampaikan keahlian itu mutlak, ya syukur-syukur di keilmuan teman-teman. Kalau memang tidak 100% menguasai atau belum menguasai di keilmuan, teman-teman tambahkan keilmuan yang lain. Ya, keilmuan yang lain boleh di luar keilmuan atau kebisaan yang lain itu tadi. Dari misalnya teman-teman dari teknik atau dari kalau dulu zaman saya ilmu pasti gitu ya. Teman-teman boleh lengkapi dengan ilmu-ilmu sosial yang lain. Ya. Belajar, punya keahlian itu harus mutlak. Supaya apa? Supaya teman-teman punya nilai pembeda dari yang lain, bahkan bisa menjadi punya kelebihan dibandingkan karyawan yang lain. Begitu, karyawan yang ada di tempat magang. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, itulah teman-teman, karena personal branding adalah memberitahu orang lain, ini loh saya. Kemudian ini loh yang sudah saya lakukan. Ini loh saya yang punya nilai beda. Begitu, bukan kepo-kepoan gitu ya. Kemudian ini nilai yang saya berikan dan saya berikan harapan sesuai dengan sebesar harapan yang Anda inginkan. Begitu, syukur-syukur kita memberikan nilai lebih dari harapan orang lain. Itulah kelebihan nilai diri. Begitu ya, itulah personal branding. Nah, teman-teman, personal branding adalah your image. Ya, semuanya harus dengarkan. Personal branding adalah your image. Your mission, misi teman-teman tuh mau bawa misi apa? Begitu. Kemudian your value, nilai. Teman-teman kan harus bernilai sebagai makhluk sosial, sebagai manusia, harus punya nilai. Begitu. Siapa yang menilai? Diri teman-teman sendiri. Kemudian your vision. Teman-teman tuh ingin mencapai apa? Ingin mencapai tujuan kemana? Itulah personal branding. Ya. Your image, ya boleh teman-teman bikin sosial media, bikin queen of the apa gitu ya, atau prince of the apa, tapi sesuaikan konten, sesuaikan kekuatan, sesuaikan personal branding teman-teman. Ya, jangan akhirnya membuat tipu daya. Begitu, itu fatal akibatnya. Ya, seperti itu ya. Itulah personal branding, your image, your mission, your value dan your vision. Begitu teman-teman, terima kasih. Semoga ini memberikan satu amunisi bagi teman-teman yang bersiap-siap untuk magang. Kalau tidak lolos di program magang ini, teman-teman bisa ikut di program magang wirausaha. Ini terbuka, kita mendapatkan kuota 100 kuota untuk program wirausaha merdeka di Prasetya Mulia. Ya, itu pun direkognisi 20 SKS, teman-teman.
bisa memanfaatkan itu tanpa harus seleksi. Baru saya mendapatkan telepon dari Prasetya Mulia, karena Prasetya Mulia mendapatkan kuota 750, dan ini harus dibagi termasuk Pancasila mendapatkan kesempatan. Begitu. Ya, teman-teman kalau ingin melengkapi wirausaha, yang mungkin teman-teman punya passion di situ. Kalian teman-teman udah tahu semua Prasetya Mulia seperti apa, masuknya aja mahalnya alaihim, gitu ya. Tapi ini kita mendapatkan gratis ikut program Wirausaha Merdeka dan direkognisi 20 SKS. Siapa yang berminat segera mendaftar ke Mbak Meta. Ya, demikian teman-teman, dan juga masih ada program program magang yang lain. Ya, sama-sama program MBKM. Demikian, terima kasih, dan nanti kita diskusi ya. Sebelum diskusi, yuk kita dengerin siapa Mbak Meta, silakan. Terima kasih. Terima kasih luar biasa Ibu Petiana menyampaikan paparan materinya dengan semangatnya berapi-api nih. Setuju banget, kita nih nggak boleh ya Bu jadi mahasiswa yang nothing, tapi kita harus mampu menjadi mahasiswa yang mampu mengekspresikan kelebihan dan keunggulan kita supaya kita nih punya pembeda ya Bu. Tentunya kita harus punya value, dan yang terpenting personal branding ini bisa bikin kita diterima di tempat kerja kita, di tempat di mana kita berada kalau kita mempunyai personal branding yang baik. Seperti itu ya Bu. Oke, selanjutnya kita dengarkan sharing session dari Tasya Satya, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Meta. Halo, selamat siang semuanya. Aku Tasya Satya, lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Universitas Pancasila. Aku di sini mau sharing-sharing tentang program magang yang sebelumnya aku jalanin selama 6 bulan di MSIB. Program magang bersertifikat independen yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Aku magang di PT Torindo Gate Indonesia, Igijo, sebagai digital marketing. Karena aku perusahaan pariwisata, aku ada 2 job desk nih. Yang pertama, aku tuh sebagai digital marketing. Yang kedua, aku sebagai Vanguard Desa Wisata. Vanguard Desa Wisata itu sebagai penggerak atau pelopor utama membangun desa wisata kreatif digital. Jujur, aku ragu banget untuk ambil program magang ini. Kenapa? Karena waktu aku magang itu, aku di semester 7, yang harusnya aku fokus skripsi. Karena di semester 7, sisa SKS aku tinggal 16 SKS. Di situ sebenarnya orang tua aku itu nggak ngizinin buat aku magang, buat aku kuliah aja. Karena dari awal aku udah komitmen, aku gimana caranya harus 3,5 tahun. Kalau gitu, ya udah aku konsultasiin lah ke prodi, ke Pasubhan. Pak, aku keterima magang, tapi di sini aku mau fokus untuk skripsi juga, aku harus gimana. Tapi feedback dari Pasubhan ini support aku banget. Kamu harus komitmen, kamu harus berani, kamu harus yakin sama diri kamu sendiri untuk ambil keduanya. Dari situ kayak, oke, aku bisa, aku bisa. Oke, dari situ yang pertama aku pelajarin adalah gimana sih caranya untuk magang itu, gimana sih cara bikin CV, aku search di YouTube, aku search di Google, gimana cara bikin CV yang benar, terus gimana cara perusahaan ini juga kita harus tahu nih, perusahaan kita itu yang mau kita apply itu kayak gimana, kita harus tahu dulu background perusahaannya, kita harus tahu background dari divisi yang kita mau, jadi sebelum kita ambil, kita harus cari tahu dulu apa yang kita mau, kayak gitu. Lalu aku di sini juga mau sharing tentang digital marketing dan Vanguard Desa Wisata. Manfaat dari MSIB ini banyak banget. Yang pertama itu ada konversi SKS. Jadi selama aku magang, aku sama sekali nggak kuliah. Aku benar-benar tinggal fokus skripsi aku dan juga magang aku. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, aku juga dapat sertifikat. Dan manfaat yang ketiga adalah biaya hidup aku. Selama aku 6 bulan magang, selama 5 bulan itu aku digital marketing itu hybrid. Aku ke kantor dan aku juga ke desa wisata. Selama 1 bulan di desa wisata itu benar-benar semua dari biaya hidup, biaya makan, transportasi pesawat atau kereta, semuanya dibiayain oleh sama pemerintah. Jadi benar-benar aku tuh kayak jalan-jalan. Jadi aku setuju banget sama tema hari ini, personal branding membangun karir plus magang itu penting banget. Dari aku, personal branding yang aku buat, karena aku suka jalan-jalan, karena aku suka foto-foto, makanya aku bikin sosial media aku tuh sesuai emang yang aku passion, yang aku suka, kayak gitu loh. Jadi kan orang-orang juga keinget apa yang aku suka tuh ini loh, jadi bisa gimana ya, bener-bener yang harus kita jalani itu harus sesuai dengan passion kita, itu aku setuju banget yang pertama. Dan alhamdulillahnya
semua target yang aku susun itu sesuai dengan rencana. Aku lulus 3,5 tahun, dan aku juga lulus magang itu barengan di Februari. Yang pertama aku lulus sidang dulu, aku cuti seminggu dari magang. Itu aku lagi di Jogja, aku sidang, aku izin seminggu untuk pulang ke Jakarta, dan aku balik lagi ke Jogja untuk magang, untuk beresin program magang aku. Itu sebenarnya kalau diceritain tuh bener-bener pusing banget, tapi karena aku yakin aku bisa selesaiin itu semuanya di Februari. Dan alhamdulillahnya lagi, waktu Februari itu ternyata perusahaan yang aku jalanin itu ternyata lagi buka lowongan nih. Jadi aku coba apply lagi, aku coba interview lagi. Di situ aku juga di ikut interview lagi, benar-benar dites lagi. Dan masuknya tuh Maret. Jadi aku lulus di Februari, aku Maret alhamdulillah udah keterima di perusahaan yang sama sebagai digital marketing. Itu benar-benar kayak selama ini yang aku pelajarin, yang aku ini benar-benar kepake banget di aku yang sekarang. Intinya aku mau ngasih tahu sih sama kalian, kalian harus yakin, kalian harus percaya diri, personal branding itu benar-benar penting banget untuk ngasih tahu orang, apa sih value kita, untuk diingat sama orang, apa sih yang bisa kita bantu. Misal nih, aku kan suka banget foto-foto sama jalan-jalan. Ya jadi aku senangnya passion-nya ini ya, mungkin nanti ke depan ya aku tuh pengen banget karir yang pengen aku jalanin ini, kayak gitu. Jadi kan otomatis, karena aku personal branding yang aku buat di sosial media, mungkin atasan aku notice nih, "Oh, Tasya value-nya oke nih, bisa kita rekrut." Dan alhamdulillahnya aku bisa kerekrut di sini, kayak gitu sih teman-teman yang aku bisa sharing di sini. Intinya jangan pernah takut, harus berani, dan juga jangan pernah bandingin diri kalian sama orang lain, itu benar-benar toxic. Dari dulu tuh aku insecure-an, aku selalu bandingin diri aku sama yang lain, itu salah banget. Harusnya itu adalah bandingin diri kita sama bandingin, kita yang masa lalu. Karena kalau misalnya kita bandingin kita sama masa lalu, itu kita bakal ngerasa bersyukur terus. Kayak, wah sekarang kita udah banyak perubahan nih, kita udah makin keren, kita udah makin berani, kita udah makin percaya diri. Intinya itu aja sih dari aku, jangan pernah takut buat melangkah, harus percaya diri terus. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, aku kembalikan ke Kameta. Wah, keren banget Tasya. Selamat ya, sudah direkrut nih dari magang, terus sekarang jadi kerja di tempat kamu magang. Boleh selanjutnya kita lanjut ke Imam Mukhlis, boleh sharing pengalamannya terkait magang MCB kemarin. Baik, Silahkan. terima kasih Kak Meta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Petiana, Kak Meta, Tasya, dan teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Jadi di kesempatan kali ini saya mohon izin Bu Peti, Kak Meta, dan teman-teman semuanya, saya akan sharing mengenai pengalaman dan memberikan gambaran sedikit atau secara umum mengenai program magang PMMB itu berdasarkan pengalaman saya selama magang di PT Antam Tbk selama 6 bulan kemarin. Jadi di sini saya akan sharing sedikit mengenai mungkin alurnya, seleksinya, pelaksanaan, fasilitas, apa saja yang saya dapatkan selama magang di sana, dan apa saja manfaat yang bisa saya dapatkan di sana dan diterapkan di kehidupan sehari-hari atau di jenjang berikutnya. Jadi di PT Antam ini saya ditempatkan di divisi Industrial Relation Human Capital atau IRHC. Jadi memang ada hubungannya dengan fakultas saya, Fakultas Hukum, jurusan Hukum, yang mana saya di situ mendalami dan mengenalkan bagaimana hubungan karyawan satu dengan karyawan lainnya, hubungan karyawan dengan atasannya, seperti itu. Jadi memang masih ada kaitannya dan sangat erat dengan hukum atau ilmu yang saya pelajari sebelumnya. Jadi di PMMB ini adalah salah satu program yang diciptakan Kementerian BUMN untuk memenuhi kebutuhan SDM di masa depan lah, seperti itu. Jadi BUMN ini membentuk FHCI, berbeda dengan MSIB yang lalu. MSIB yang tadi dijelaskan oleh Tasya itu di bawah Kemendikbudristek. Tapi kalau ini di bawah naungan FHCI yang berisikan kepala divisi SDM dari setiap perusahaan yang dinaungi Kementerian BUMN. Jadi FHCI ini mengundang PIC dari perguruan tinggi di Indonesia untuk bekerjasama dalam PMMB, dalam kegiatan PMMB. Yang mana kegiatan PMMB ini merupakan program kerjasama magang insentif selama 6 bulan, dan tentunya program ini memiliki benefit untuk tiap elemen terkait dari perusahaan,
kampus mahasiswa. Tapi di sini seperti mahasiswa itu bisa mendapatkan pengalaman kerja tentunya, sertifikasi, kompetensi setara industri, uang saku, berkesempatan menjadi karyawan seperti yang tadi Tasya katakan di MSIB, itu pun ada juga di PMMB. Nah, setahu saya PMMB itu dibagi menjadi 2 batch di tiap tahunnya, batch 1 dan 2, dan saya masuk di tahun lalu, kalau nggak salah di bulan Oktober 2021 dan selesai di Maret 2022 kemarin. Berbeda-beda, tetapi itu diserahkan ke perusahaannya masing-masing. Nah, informasi mengenai PMMB itu saya ketahui dari media sosialnya PPKLKM, yang mana PPKLKM ini menjadi PIC di perguruan tinggi Universitas Pancasila. Pada saat saya mendaftar di PPKLKM tentunya dikonfirmasi kembali dari saya pihak mahasiswa apakah serius, apakah mau berkomitmen untuk magang selama 6 bulan ke depan, dan tentunya mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Lalu saya berkomitmen untuk siap, dan setelah itu saya mengikuti proses seleksi yang ada setelah memenuhi persyaratan seperti administrasi, CV, fakta integritas, IPK minimal, seperti itulah teman-teman juga tahu. Dan selanjutnya seleksi itu ada 2 tahap. Tahap pertama di perguruan tinggi dicek, lalu dilempar kembali ke perusahaan atau FHCI. Tetapi bedanya kalau FHCI di PMMB ini kita tidak bisa memilih secara khusus perusahaan yang ingin kita tuju. Jadi itu kita hanya menyerahkan data administrasi saja, ya sudah, lalu perusahaan yang akan memilih kita sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan di masing-masing perusahaan. Dan setelah diterima, perusahaan terkait akan menghubungi kita dan memberikan pengarahan untuk di tahap-tahap selanjutnya itu seperti apa sampai kegiatan magang ini berakhir. Jadi prosesnya itu nggak terlalu rumit, seperti magang-magang lainnya untuk kita menyerahkan surat, permohonan, prosesnya tidak sebentar, dan lain-lain. Tapi kalau untuk dari PMMB ini sangat terakomodir dan terstruktur untuk proses magangnya. Dan ketika sudah masuk di tahap pelaksanaan, ada semacam orientasi dalam tanda kutip yang isinya seperti tahap pengenalan perusahaan, fasilitas, para petinggi, mentor, lingkup pekerjaan kita itu seperti apa. Pokoknya di sini sangat bisa untuk mengimplementasikan semua pengalaman, semua pembelajaran yang kita dapat selama di perkuliahan. Tetapi yang akan yang mengatur semua itu, kita mendapatkan mentor atau pembimbing yang tentunya akan mengatur dan mengarahkan kita untuk bisa mendapatkan target capaian selama kita magang itu. Jadi untuk teman-teman semua, saya juga pernah mendapatkan pengalaman di sebelumnya itu di instansi pemerintahan seperti pengadilan negeri, kejaksaan, dan sebagainya. Itu adalah magang yang saya serahkan secara mandiri atau konvensional. Tapi di sini saya juga merasakan perbedaan yang secara signifikan ketika magang yang difasilitasi PMMB, universitas, dibandingkan dengan saya sendiri atau mandiri untuk mencari magang-magang di tempat-tempat tertentu. Dan di situ juga saya melakukan beberapa survei singkat ke teman-teman saya mengenai apa sih kendalanya, apa sih perbedaannya dibandingkan kalian magang mandiri ataupun magang yang difasilitasi dari universitas. Salah satunya tidak adanya mentor atau supervisi yang mengarahkan dengan jelas dan terarah. Jadi kalau misalkan kita mendaftarkan magang secara mandiri, mungkin awal-awalnya hanya buat kopi atau fotokopi. Jadi tidak ada tugas yang tersusun dan tertulis yang baku untuk bisa kita kerjakan. Jadi ada beberapa keuntungan di balik itu, kita bisa mengetahui dan bisa menjadi tolak ukur apakah kita memang bisa memiliki pengetahuan atau pengalaman untuk siap terjun ke dunia kerja secara langsung. Dan yang kedua, kita bisa mempromosikan diri kita terkhusus di perusahaan-perusahaan tempat kita magang, karena di sana kita akan mendapatkan penilaian dari perusahaan kita magang yang kemudian akan dimasukkan ke sertifikat industri kita. Jadi memang banyak benefitnya untuk teman-teman semua ikutin magang PMMB dan MSIB yang dipaparkan pada hari ini. Seperti itu saja dari saya, Kameta dan Bu Petiana. Selanjutnya saya kembalikan ke Kameta. Oke, baik. Terima kasih, Imam. Gimana kita mau mulai sesi tanya-jawab aja, Bu Peti? Boleh, iya. Boleh, Silakan. dipersilakan. Boleh ke saya, boleh ke Tasya, boleh ke boleh Imam. ke Imam. Silakan. Oke. Ya. Boleh teman-teman 3 penanya pertama
boleh raise hand dan mengaktifkan kameranya untuk menanyakan langsung ke Ibu Petiana, ke Imam, atau ke Tasya. Dipersilakan. Nah, di sini teman-teman, ya, ketika kita diberikan forum untuk tanya jawab, upayakan teman-teman ketika nanti sedang magang, ya, ketika diajak rapat, teman-teman bisa menanyakan apapun, begitu, walaupun mungkin sebetulnya sudah paham, gitu ya, atau apa namanya sudah ngerti, terus sebetulnya dianggapnya, aduh ini bukan bidang saya. Tapi ini adalah kesempatan teman-teman untuk menunjukkan eksistensi bagian dari personal branding, begitu. Ya, teman-teman harus belajar percaya diri, bertanya apapun. Gitu. Ya, Oke, oke, baik. Bu silakan. Peti, ini ada penanya dari Dea Nadia, dia nggak bisa on cam. Saya bacakan lewat room chat. Ini pertanyaannya untuk siapa nih? Nggak ditujukan, tapi boleh dijawab dari Bu Peti, Mas Imam, atau Kak Tasya. Kak, maaf, saya izin bertanya, tetapi tidak bisa on cam. Pertanyaan saya, gimana caranya komitmen sama diri sendiri untuk tetap fokus magang sambil kuliah, Kak? Oke, ini kayaknya cocok dijawab sama Imam dan Kakak-kakak Tasya. ya. Oke, silakan. Boleh dari Kak Tasya dulu. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Cara aku komitmen yang pertama, aku tuh selalu bikin time management aku sendiri. Jadi aku punya reminder untuk belajar dan reminder aku harus ngerjain skripsi kapan, itu aku catat di print dan aku taruh di mading dan juga aku taruh di reminder handphone. Ada alarm ada, reminder ada, dan juga ada di mading. Jadi kalau misalnya aku bangun tidur, aku udah keinget, oh aku harus inget ini. Oh, aku harus ini. Jadi pinter-pinter aja untuk ngatur time management kita. Main boleh, tapi harus ingat juga sama kewajiban kita untuk tetap belajar. Kalau dari aku, itu sih. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari Kak Imam, boleh dijawab. Oke, terima kasih Kak Meta. Cara kita untuk bisa berkomitmen terhadap magang ataupun perkuliahan untuk bisa tetap fokus, pertama kita harus tentuin goal kita dulu. Sebenarnya seperti yang tadi kata saya bilang, kalau di buku yang saya baca itu time management itu dibagi menjadi 4 kuadran. Pertama, penting dan tidak penting, penting, dan sebagainya itulah. Jadi kita bisa memecahkan, kita bisa membagi-bagi prioritas itu, apa nih yang harus dikerjakan terlebih dahulu, apa yang mendesak, apa yang tidak. Sehingga ketika tujuannya sudah jelas, ketika prioritasnya sudah terbagi dengan rapih, maka untuk membagi itu bisa tersusun dan terarah dengan baik sih. Begitu, Kak. Oke, seperti itu ya. Semoga menjawab pertanyaannya Dea Nadia. Ada satu pertanyaan lagi dari Tasya Nabila. Saat awal memulai magang, kegiatan pengenalan dari perusahaan itu seperti apa, Kak? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Silakan dijawab dari Kak Tasya. Atau gantian nih dari Kak Imam dulu. Gantian. Oke, dari Boleh. Kak Imam. Oke, kegiatan pengenalan dari perusahaan itu seperti apa? Bisa dijelaskan. Kegiatan pengenalan itu di perusahaan, kalau di Antam, itu kami diberikan waktu untuk WFO di Antam untuk 1 hari full. Jadi di Antam itu di saya kemarin memang karena angka COVID sedang tinggi-tingginya, jadi ini mohon maaf sedang azan, jadi kalau suara saya kecil, mohon maaf. Jadi memang itu dibagi menjadi beberapa bagian remote untuk WFO dan WFH, tetapi lebih banyak dan dominannya WFH. Jadi untuk pengenalan perusahaan itu kami dikhususkan dalam satu waktu untuk WFO, kita mengenalkan apa aja divisi yang ada di PT Antam ini, lalu kami diperkenalkan dengan atasan, apa job desk yang kita punya, dan kami juga diwawancarai mengenai ilmu apa aja, pengetahuan apa saja yang sudah saya dapatkan selama di perkuliahan mengenai isu-isu yang ada. Pada saat itu saya ingat mengenai undang-undang yang sedang
ramaikan kemarin mengenai ketenaga kerjaan. Jadi bagaimana saya melihat itu dari sudut pandang hukum. Jadi banyak pengenalan-pengenalan yang dilakukan oleh PT Antam khusus di Industrial Relation Human Capital kepada anak magang di situ. Seperti itu sih. Oke, selanjutnya boleh Kak Tasya menjawab. Oke, kurang lebih ceritanya hampir sama sih, Kak. Karena di awal September itu aku mulai magang itu benar-benar COVID lagi naik-naiknya, jadi aku cuma dikasih kesempatan ke kantor sebulan itu 2 sampai 3 kali doang, Kak. Dan harusnya yang desa wisata aja tuh harusnya 3 bulan jadi sebulan. Jadi pengenalan yang pertama kayak cuma main-main ke ruangan ini, ke ruangan marketing, ke ruangan business development, bener-bener kayak cuma pengenalan doang aja. Jadi nggak harus takut kok kalau magang, bener-bener ada yang diajarin. Dan mentor itu tuh selalu dampingin kita, selalu ngajarin kita tentang perusahaan itu. Jadi seru sih, lebih ke seru. Itu sih Kak, kalau dari aku. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Kak Tasya. Sama nih namanya ya. Pertanyaan selanjutnya, izin saya bacakan. Jika saya sudah diterima di magang MSIB, tetapi di Fakultas Psikologi saya tidak bisa memenuhi seluruh konversi itu, bagaimana ya? Apakah saya tidak dibebaskan untuk magang dari kampus Merdeka? Lalu menurut kakak sendiri, bagaimana kita memiliki pengalaman magang di luar dari jurusan yang saya ambil, yaitu psikologi, akan tetapi masih memiliki keterkaitan walaupun sebatas analisis data dan sebagainya? Mungkin ini bisa dibantu jawab dari Ibu Petiana. Dipersilakan. Baik, siapa tadi yang tanya? Zuana. Zuana, oke. Iya. Zuana, begini, bahwa magang MBKM itu yang diwajibkan oleh Kemendikbud itu harus mendapatkan konversi 20 SKS. Nah, peraturan di kita gitu ya, kemarin itu pada batch pertama kedua, 1 tahun ke belakang, memang kebijakan diberikan ke masing-masing fakultas maupun prodi. Ya, tetapi dari hasil evaluasi ternyata berbeda-beda rekognisinya. Nah, Zuana tadi jangan khawatir, ya. Ini udah magang atau baru mau magang? Coba Zuana. Baru mau magang, Kak. Baru mau magang. Oke, Iya. Zuana, kita sedang memperjuangkan untuk itu, untuk memberikan keseragaman bahwa harus direkognisi 20 SKS. Ya, nanti memang banyak sekali keluhan seperti ini. Kita akan akan membantu itu, membahas di tingkat universitas, dan juga nanti akan kita komunikasikan dengan prodi fakultas dan juga dengan tempat di mana kalian akan magang. Ya. Biasanya itu karena CPL dari perusahaannya itu belum ada diskusi dengan pihak universitas, ya, karena ini Zuana juga belum masuk ke program magangnya. Kami akan tetap membahas itu yang pertama, ya. Yang penting ambil dulu itu magang seperti itu, ya. Kami akan membantu untuk jangan sampai merugikan. Yang kedua, teman-teman, Mas Menteri itu memang mengisyaratkan teman-teman itu mendapatkan kebebasan 2 semester untuk berenang di lautan, bukan berenang di kolamnya sendiri. Begitu ya, 2 semester, 1 tahun. Teman-teman diminta untuk menimba berbagai macam keilmuan. Seperti itu. Ya, jadi itu tadi, personal branding itu penting, sehingga teman-teman pelajari walaupun situ analisis data, tetapi itu akan menjadi nilai plus teman-teman di dalam CV. Begitu. Seperti tadi yang Imam katakan, mungkin magang di Antam, begitu ya, magang di Antam, tetapi mungkin di hukumnya tidak seperti hukum harus mempelajari KUHAP seperti itu dan sebagainya. Tetapi ada ilmu-ilmu lain yang dia dapatkan, penyelesaian perselisihan, kemudian penyiapan dokumen, kemudian review perjanjian dan sebagainya. Ada ilmu-ilmu lain, bahkan ternyata Imam ini jago di dalam digital marketing misalnya, atau ternyata Imam ini setelah magang punya kemampuan ilmu yang lain.
keahlian yang lain. Justru disitulah yang diharapkan oleh Mas Menteri Juwana. Seperti itu, ya. Begitu juga tadi Tasya. Tasya mahasiswa akuntansi atau manajemen. Tasya Satya akuntansi atau manajemen? Aku manajemen. Manajemen. Ternyata dia punya keahlian yang lain. Mungkin ketika masa kuliah nggak diajarkan tuh namanya digital marketing, ya. Tetapi setelah pengalaman di magang, ternyata Tasya lebih hebat, punya keahlian digital marketing dan diterima di perusahaan dengan kemampuan digital marketingnya. Seperti itu, teman-teman. Ya, mungkin bisa ditambahkan kakak-kakak, silakan. Iya, silakan dari Kak Tasya dan juga Imam. Lewat pertanyaan yang sebelumnya ya Kak, yang beda jurusan kayak gitu. Iya. Iya. Oke. Sebenarnya untuk di program MSIB sendiri ini, itu tuh bebas Kak. Kita dari jurusan mana aja itu diperbolehkan untuk ngambil divisi yang kita mau, kalau di program yang aku ambil. Karena ini tuh, aku kan perusahaan pariwisata, tapi teman-teman aku banyak kok yang dari hukum, dari psikolog, dan itu boleh. Dan tergantung gimana ya, tergantung dari kebijakan tiap prodi juga biasanya berbeda. Alhamdulillahnya di prodi aku tuh tetap dukung, tetap support yang aku ambil, yang aku jalanin, walaupun ini berbeda sebenarnya kan, pariwisata. Tapi alhamdulillah di support, jadi menurut aku ambil aja, tetap harus berani sih, tetap jalanin dulu aja yang emang kamu suka, yang passion kamu sendiri, walaupun berbeda dari jurusan, tetap harus ambil sih, harus tetap lakuin aja. Menurut aku itu sih, Kak. Semangat ya buat Zuana. Mau izin menambahkan lagi boleh Kak Ya, bertanya? boleh. Boleh, silakan. Oke, kalau dari Kakak sendiri kan mungkin alhamdulillahnya Kak Prodi atau Prodinya mungkin mendukung dari fakultas gitu ya. Nah dari fakultas kami ini kan mungkin berbeda. Nah kalau dari fakultas psikologi itu sendiri mungkin ada juga yang bisa di full konversi, ada juga yang entah setengah atau bahkan masih belum tahu nih apakah bisa dikonversi atau tidak. Itu bagaimana ya? Apakah dari pihak rektorat atau universitas sendiri bisa mensupport kami untuk tetap ikut mengambil magang bersertifikat ini atau bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Oke. 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 Sebenarnya teman aku dari fakultas lain, dari universitas lain itu ada beberapa kasus yang sama kayak gini. Tapi untungnya dari perusahaan aku tuh ngebantu. Jadi CEO-nya langsung itu ngobrol langsung sama prodinya. Jadi kita kayak ada forum, bikin Zoom untuk ngobrolin permasalahan kayak gitu. Dan alhamdulillahnya tuh bisa jadi di lobby lah intinya untuk ngebantu permasalahan yang kayak gini. Kayak gitu sih Kak. Jadi harus dikoordinasiin juga sama perusahaan yang mau kita apply. Biar saling terbuka dan nggak ada masalah buat kedepannya. Kayak gitu sih Kak. Harus saling, komunikasinya harus baik lah intinya. Kayak gitu. Oke, mungkin bisa ditambahkan dari Ibu Petiana. Betul sekali Tasya, betul sekali. Oleh sebab itu teman-teman ada SPTJM ya, SPTJM yang ditandatangani oleh WR1. Nah, di situ artinya bahwa teman-teman juga dikawal oleh universitas. Begitu. Betul sekali yang Tasya sampaikan, tapi memang karena MSIB ini mahasiswa langsung apply gitu ya, submit-nya langsung, kadang-kadang kalau kita tidak ada informasi, kita tidak tahu. Berbeda dengan MMB. MMB itu submitnya dari kita, dari PPKLKM, sehingga MOU-nya tuh melalui kita, dan kita yang mengkoordinasi dengan perusahaan maupun dengan mahasiswanya. Nah, disitulah kalau di MMB kami tahu apa kendala-kendalanya. Kalau di MSIB itu lepas, tapi kami jaga dengan adanya SPTJM itu. Jadi, Zuana, betul banget. Itu salah satu upayanya yang disampaikan Tasya tadi ya, pengalamannya. Jadi siapapun, semua teman-teman menginformasikan kepada kami kalau ada kendala di fakultas maupun prodi. Begitu. Ya, nanti salah satu caranya adalah seperti yang Tasya share tadi, Tasya sharingkan tadi. Ya, itu akan kita lakukan. Begitu ya. Teman-teman mohon bisa dicamkan begitu supaya menjadi bekal teman-teman untuk menyemangati teman-teman semua. Gitu, Mbak Meta, sudah Ada satu jam berapa? pertanyaan lagi Ada nih, satu pertanyaan, oke. Ini pertanyaan untuk Kak Tasya.
tadi kata Tasya pada saat magang, kakak sedang skripsi juga ya. Apa hal yang memotivasi kakak bisa ambil magang sambil skripsi? Karena kebetulan aku lagi mau ambil skripsi kak, dan minat ambil magang juga, tapi takut nggak bisa bagi waktu antara magang dan skripsi. Bagaimana bisa bagi waktunya? Terima kasih. Silakan dijawab Kak Tasya. Oke, yang memotivasi aku sebenarnya ya diri aku sendiri. Aku pengen banget lulus cepat. Aku pengen banget gak ngerepotin orang tua lagi sih. Lebih ke situ sih. Aku pengen banget. Karena waktu aku magang tuh kayak beda aja gitu feel-nya. Aku bisa dapat penghasilan dari diri aku sendiri. Wah, aku harus cepet-cepet lulus nih. Gini ya rasanya punya pendapatan sendiri. Itu sih yang bener-bener pengen ngejalanin hidup mandiri untuk kedepannya. Pengen independen intinya kayak gitu. Terus harus pintar-pintar juga buat bagi waktu, jangan stres juga, jangan kayak belajar terus ya udah waktunya main ya kamu boleh kok main, bagi-bagi waktunya aja. Kadang ada orang yang belajar terus sampai stres, sampai ya udah dia capek, jadi skripsinya tuh malah lama, malah fokus ke magang doang kan ada aja yang kayak gitu. Jadi harus benar-benar pintar bagi waktunya sih. Time managementnya harus benar-benar diatur biar balance. Main boleh, mikirin masa depan tapi juga harus. Itu sih. Oke, setuju banget time management dan balik lagi ke diri sendiri ya Kak Tasya ya Kak. Selanjutnya ini kita udah mau memasuki sesi akhir Bu. Oke, Mungkin sebelum mengakhiri ada closing statement dari Bu Petiana. baik. Sebelum saya closing statement, mungkin kita minta closing statement dari Mas Imam dan dari Kak Tasya untuk teman-teman adik-adik yang akan melaksanakan program magang. Silakan dimulai dari Imam ya, silakan. Oke, terima kasih Bu Petiana. Untuk teman-teman semua yang ingin magang nanti di MSIB ataupun di PMMB, tetap semangat, tetap ikutin prosedur yang ada dari persyaratan dan komitmen untuk menjalani magang mungkin MSIB berapa bulan dan kalau untuk PMMB itu 6 bulan. Ambil pengalamannya dan manfaatkan pengalaman tersebut, waktu yang teman-teman dapat itu dengan sebaik-baik, semaksimal mungkin, karena nggak semua orang bisa mendapatkan pengalaman yang sama, tidak semua orang diterima di magang MSIB ataupun di PMMB. Jadi itu ada lingkungan yang terbatas, lingkungan yang kesempatan itu nggak bisa didapatkan semua orang. Jadi bukan hanya di divisi kalian belajar, kalau di saya di Industrial Relation Human Capital saja belajar, tapi dari divisi-divisi yang lain pun, dari legal, dari divisi di Antam yang lain, atau di perusahaan teman-teman yang lain, itu tanya dan kulik apa sih yang mereka kerjakan, apa sih yang mereka hadapi kendalanya, dan belajar dari situ. Jadi belajar itu tidak terpagari atau tidak terkhusus hanya di divisi teman-teman nanti, tetapi harus punya rasa penasaran atau curiosity yang tinggi untuk ingin tahu apa sih kendalanya, apa sih yang mereka dapat di divisinya masing-masing. Seperti itu. Terima kasih Bu Peti. Oke, kalau dari aku, untuk semuanya, makasih udah join hari ini. Tetap semangat untuk semuanya. Jangan lupa, penting banget personal branding. Jangan pernah dengerin apa kata orang lain. Pokoknya harus percaya diri. Your core values and your core competencies itu harus benar-benar kalian tunjukin ke semuanya. Kalau kalian itu berguna dan bermanfaat untuk semuanya. Semangat terus ya semuanya. Udah, dari aku itu aja. Terima kasih. Terima kasih Kak Tasya dan Imam. Ini kita mau ditutup aja, Bu. Iya, oke. Pesan saya, teman-teman yang magang, ya, ketika teman-teman mungkin belum mendapatkan kesempatan di MSIB ini, teman-teman bisa memanfaatkan program MBKM yang lain. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ada program Wirausaha Merdeka MBKM, itu juga teman-teman akan belajar bagaimana untuk menjadi seorang entrepreneur, bahkan belajarnya di Universitas Prasetya Mulia. Dan memang untuk ada beberapa perguruan tinggi yang ditunjuk oleh pemerintah, diantaranya IPB, UI, Prasetya Mulia, dan BINUS. Dan alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan kuota 100 mahasiswa untuk mendapatkan kesempatan untuk menjadi wirausaha merdeka MBKM. Dan itu juga direkognisi SKS sama 20 SKS. Dan saya rasa mungkin kompensasi-kompensasi yang lain mungkin akan dapat diterima
Tetapi yang penting adalah ketika kita belajar 1 semester, 2 semester di luar itu kita jangan melihat kita dapat honor, jangan. Bukan itu yang dituju, tetapi kita memindahkan tempat belajar kita. Semakin banyak kita belajar di luar, maka semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan, dan yang terpenting pasti kalian akan lebih meningkat kompetensinya dibandingkan teman-teman hanya berdiam di kampus teman-teman masing-masing. Ya, begitu saja. Personal branding adalah alat untuk teman-teman mendapatkan pembeda dan jalan untuk mencapai karir yang sukses. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Meta. Boleh foto bersama dulu mungkin ya? Iya, kita foto bersama Ya. dulu. Ini ada 4 slide, teman-teman mohon untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan foto 2 kali, foto bersama dengan gaya biasa, satu lagi dengan salam Pancasila. Oke, dibantu ya Mas Aji. 1, ayo teman-teman, di on cam dulu. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi salam Pancasila. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Nggak kerasa kita udah 1 jam lebih nih ngobrol asik santai gini. Kita tadi udah mendengarkan dan menyimak pembekalan personal branding dan sharing session dari para alumni magang. Terima kasih banyak Ibu Petiana, Mas Imam, Kak Tasya, dan juga teman-teman mahasiswa yang hadir hingga sore hari ini. Saya Meta Elviana, mewakili panitia yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Tasya, warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. Imam, Terima kasih. terima kasih Terima kasih semua banyak. teman-teman mahasiswa yang hebat. Terima kasih Bu Peti, terima kasih Kak Meta. Sama. Iya. Easy live. Makasih. Bu, jadi nyobain background Bu. Coba. Maaf. Coba Ji. Kalau coba kalian kasih masukan. Besok saya raker soalnya. Pas banget. Coba. Bu lagi ngapain Bu? Lagi bete. Pantesan kelihatan. Oh. Saya lagi nggak mood. Iya. Ya ampun.
Kebayang terus soalnya revisinya itu. Nah, oke. Nah, ini